sudah enggak apa-apa, dinikmati aja. Seperti ada yang datang memberikan sebuah pengetahuan dan sebagainya, melihat seperti diri sendiri ada 4, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada warna hijau, tapi rupanya seperti beliau, enggak apa-apa. Nanti kalau sampai ceritakan kepada orang yang tidak pernah mengamalkan amalan ini, ya dikatakan mengedan, wah kamu penipu, kamu bohongan, ya seperti itu. Ya tidak apa-apa, karena mereka tidak tahu, gitu aja. Karena mereka tidak tahu. Nah sekarang ketika panjenengan mengobati seseorang, yang penting yakin. Orang yakin tentunya harus mengamalkan. Karena ketika mengamalkan, dia nanti akan merasakan. Sekarang mungkin mengamalkan sebuah amalan masih karena ada keinginan, tidak apa-apa. Kita itu kalau di pesantren dikasih amalan ini, nanti buat ini fadilahnya ini nggak apa-apa. Karena ini disebut dengan dzikrul asma. Dzikrul asma itu zikir yang masih dalam taraf pekerja. Jadi orang berzikir, orang yang beribadah karena masih takut kepada neraka dan pengen surga. Ini disebut dengan dzikrul asma. Jadi sholatnya, puasanya, zikirnya, intinya ibadahnya itu karena untuk kepentingannya sendiri, karena pengen surga dan takut neraka. Zikir ya Allah, tapi dalam hatinya ya rojak, ya uang gitu. Zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulutnya seperti itu tapi hatinya ya lala, ya fitri. Karena pengen dapetin wanita. Atau ya Allah tapi hatinya ya qadim, ya pangkat gitu. Supaya dagangannya laris, supaya disukai banyak wanita, lala gitu. Al-Dimas kan begitu. Lah zikir seperti itu disebut zikir asma. Ini dalam taraf yang pertama. Seperti ini disebut dengan ta'abud. Jadi berzikir untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ketika ini terus istiqomah dilakukan, nanti insya Allah naik menjadi dzikrul sifat. Dzikrul sifat itu sudah bukan karena takut neraka dan pengen surga. Jadi sampean itu seperti Allah, yang penting saya dekat sama Abah lah, kayak gitu. Yang penting saya dekat sama Abah, masalah nanti gajinya wis nanti aja, kayak semuanya Mas Dimas. Pertama dekat sama Abah karena gajinya, karena bayarannya, kayak gitu. Karena wah ikut sama Abah gajinya lumayan besar gitu, saya pengen dapat gaji besar, makanya saya kerjanya tegap. Pertama seperti itu Mas Dimas, hanya dekat sama Abah. Tapi karena sudah lama mendekat, akhirnya wis lah, masalah gaji wis biarin urusan Abah lah. Allahu Akbar. Demi Allah, ada yang lihat nggak? Akhirnya jadi yalah, yang penting saya deket sama Abah, masalah gajinya wis terserah Abah, wong Abah itu orang kaya gitu. Apa itu banyak uangnya, yang penting saya deket sama Abah lah, gitu aja, kayak gitu. Jadi yang pertama sampai deket sama ibu itu karena pertama mendekat itu pengen Bu beliin baju, Bu saya minta uang, seperti itu. Yang pertama dzikrul asma. Semakin lama, Allah yang penting saya dekat sama ibu lah, masalah nanti saya dikasih baju atau uang setelah ibu lah, wong ya ibu tahu saya, kayak gitu. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Wis yang penting dekat aja sama Allah, itu disebut dengan dzikrul sifat. Nah yang paling penting lagi ini yang agak berat, ini. Yang agak berat itu seperti ini, yaitu dzikrul dzat. Dzikrul dzat itu wis bukan karena ini dan itu, wis bukan karena takut neraka, pengen surga, wis bukan karena keinginan kita, sudah enggak ada keinginan kita ya, karena kita benar-benar pengen mendekat kepada Allah. Jadi enggak apa-apa, mungkin beberapa waktu kita dekat sama ibu kita karena
kita mendekat, Bu beliin baju, Bu minta uangnya, nggak apa-apa. Mungkin kita mendekat karena kita biar disayang, nggak apa-apa. Tapi harus ada waktu di mana kita itu nggak ada kepentingan mendekat dengan ibu kita. Bukan karena kita mau minta baju, bukan juga karena kita mau minta uang, bukan juga supaya kita itu charper, supaya disayang. Tapi juga harus ada waktu yang benar-benar kita itu mendekat kepada ibu kita karena kita itu sayang. Namanya itu pengen mendekat ya karena pengen mijitin, karena pengen sayang sama ibu, karena ingin ngeladeni, karena pengen sayang lah sama ibu. Ini harus dilakukan. Makanya panjenengan semuanya nggak apa-apa sekali-kali mungkin ada waktu dari pagi sampai sore atau beberapa waktu zikir untuk supaya dagangannya laris, supaya ndang nikah sama siapa, Lia. Enggak, bukan kamu. Nggak apa-apa, sewaktu-waktu melakukan itu nggak apa-apa. Mungkin supaya dekat sama santri goib nggak apa-apa. Mungkin ada waktu seperti itu. Tenan. Tapi juga harus benar-benar ada waktu di mana kamu zikir itu hanya ya Allah atau la ilaha illallah tanpa ada keinginan apapun, kecuali hanya untuk mendekat diri kepada Allah. Mungkin ada waktu di antara jam 9 sampai jam 11 sampai zikir untuk supaya dagangannya laris, supaya disukai wanita, nggak apa-apa. Tapi gunakan satu jam aja atau 15 menit aja waktu sampean digunakan untuk benar-benar zikir tanpa mengharapkan apapun, kecuali hanya menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah tanpa ada keinginan apapun. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali tarikan nafas. La ilaha illallah. Kalau amalan ini sampean amalkan 41 hari saja tanpa putus, akan ada rasa yang akan muncul di dalam kolbu jenengan, kolab panjenengan. Akan ada ide. Karena kata akal ini kalau di dalam Al-Quran nggak ada ya. Kata akal di dalam Al-Quran itu nggak ada. Yang ada itu adalah intuisi, ide. Ide yang muncul dipraktekkan, dikerjakan itu namanya akal. Nah, untuk supaya akal ini benar-benar bisa ide atau feeling, ini benar-benar bisa jernih, maka hati ini harus bersih. Nah, untuk membersihkan hati inilah kita melakukan sebuah amalan. Nah, ide itu disebut dengan khawatir. Ada khawatir robaniyah, ada khawatir malakutiyah, ada khawatir syaitoniyah, ada khawatir insaniyah. Jadi untuk bisa benar-benar khawatirnya ini, idenya ini, benar-benar feelingnya ini benar-benar muncul, ini harus melakukan yang pertama dzikrul asma. Terus dilakukan, insya Allah nanti naik dzikrul terus dilakukan jadi dzikrul dzat. Yang penting istiqomah. Makanya kalau ada orang yang datang itu apa perlu gimana? Enggak. Kalau orang itu datang ke Abah sakit, tiba-tiba di dalam hati Abah ini pengen ngucapin bismillah, oh berarti ya obatnya itu bismillah. Ada orang yang datang tiba-tiba di hati ini pengen baca alhamdulillah, oh berarti obatnya alhamdulillah. Gitu aja wes, gak usah repot-repot doain orang itu. Apa loh, orang datang itu kersane Gusti Allah. Berarti orang datang itu memang sudah menjadi kersane Gusti Allah. Ya wes, kita pasrah aja sama Allah. Yang penting kita doakan. Kita bisanya bismillah ya bismillah, alhamdulillah ya alhamdulillah, gitu aja. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Sekarang sampean baca kuncinya. Sampean baca kuncinya.
Dan yang pertama, hatinya harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya pasrah kepada Allah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Baca kuncinya. Pasang nafas pelan. Tarik nafas dari hidung. Baca kuncinya. Baca kuncinya. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Tarik nafas. Baca kuncinya. Tangannya taruh di depan beliau, di atasnya. Jangan menempel di atasnya. Diusahakan kalau meruqyah itu jangan menempel ya. Jangan menempel. Lalu berdoa sebatinya dibaca. Ya Allah, hamba memohon pertolonganmu dengan izin, ridho dan maunahmu ya Allah. Hamba memohon, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diikuti aja rasanya. Terus di dalam hatinya ingin membaca apa? Diikuti. Membaca sholawat sesuai dengan apa yang muncul di dalam hati panjenengan. Bahkan ketika seperti ini kok berasa seperti memegang sesuatu, terus pengen memindahkan, ya dipindahkan aja, dibuang, dipindahkan, tidak apa-apa. Intinya masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batinnya. Gerakku adalah gerak batinku, yang menggerakkan semuanya Allah. Pasrahkan kepada Allah. Itu. Nah, ketika beliau fokus di dalam perutnya ini, berarti ada masalah di dalam perutnya, di dalam perut beliau ini. Nanti bisa ditanyakan, biasanya ada gangguan apa di dalam perutnya. Kalau seseorang sakit di bagian perutnya, di bagian dadanya, berarti ada masalah dengan pikirannya. Seperti itu. Nah, ini pun juga saya dapatkan ya secara otodidak ketika praktek seperti itu. Bahkan ketika seperti ini biasanya terasa mual, terus muntah. Tidak apa-apa, kita jadi kenal potnya. Mas Adit mana? Mas Adit. Adit nih kok di belakang. HP adminnya mana Pak sini? Ini ku. Oh ini. Ini HP admin. Ya. Beliau suruh nyambung di lab aja, enggak apa-apa. Suruh nyambung di lab. Matikan dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sini, matikan dulu. Nanti beliau nyambungnya di lab. Iya, ini ada yang tanya, yang mengambil program gemblengan ini. Minum kapsulnya apa setelah
hari atau 41 hari, tidak. Jadi ketika kapsulnya datang, bidaranya datang, itu mandi dulu dengan garam dan bidara. Setelah mandi terus sholat taubat, sholat hajat, terus setelah itu pakai minyak wanginya, terus diminum kapsulnya, terus praktek keilmuannya seperti itu. Itu kalau ada yang tanya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang mau belajar pembelajaran ilmu hikmah bisa jarak jauh, nanti bisa menghubungi nomor ini. Nomornya Mas Adi saya pegang. Jadi bisa pesan di nomor 081 235 384 032. Jadi yang mau belajar jarak jauh nanti dikirimkan kapsul minyak, darat dan kitabnya di nomor 081 235 384 032. Untuk minum kapsulnya Pak, kali 2 apa? Kali 2. Ini ada yang WA salam, enggak langsung, Gus minta tolong. Bukannya salam dulu, assalamualaikum gitu. Ini orang WA ini loh, ya Allah. Saya kemarin ya gitu, lagi ke pasar mampir di Alfa, tiba-tiba ada yang, saya mau masuk ke Alfa, ada motor berhenti, langsung ngejar saya, Gus saya minta tolong, ini dada saya sakit kayak gitu. Ini saya itu ya punya rumah, ya punya tempat, tak tolong kok di jalan. Ya Allah ya Karim. Nggih. Nggih doae. Apa yang jenengan rasakan, Kang? Yang dirasakan gimana? Tekone bingung. Sakitnya tekanan darah 170. 170. Iya. Kalau tadi pas sampean ada pergerakan gitu, yang sampean rasakan apa, Kang? Siapa namanya? Kang Pendi. Kang Pendi. Bingung sampean? Jangan bingung. Jadi saya katakan harus benar-benar totalitas. Masukkan kesadaran toiriyah ke dalam kesadaran batinnya. Itu nggih. Oke, monggo semuanya balik. Jadi ketika mendoakan seseorang, itu yang pertama kita harus yakin dulu dengan doa kita. Nah, supaya kita yakin, makanya harus diamalkan itu supaya kita bisa merasa. Supaya kita bisa merasakan, kita harus mengamalkan. Makanya orang dulu itu gak ada yang namanya operasi, itu gak ada. Orang susah melahirkan ya kasih air, bacain semelah gitu aja diminumin ya mudah melahirkan. Orang panas kasih air semelah gitu aja ya. Kenapa? Karena orang dulu bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar mengamal, betah luwe, betah ngantuk, betah haus, bersungguh-sungguh di dalam
berdoa, menjadah bersungguh-sungguh ketika berdoa. Bukan hanya pintar membaca, orang mung pintar moco, tapi iso ngerasa no, bener-bener mengamalkan, bener-bener dipuasai, diriadoi, dan itu enggak butuh waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama. Makanya saya ingat ketika saya dulu di beat atau dikasih amalan, itu nggak segampang seperti yang dibayangkan. Datang langsung dikasih amal, itu enggak. Ngabdi dulu 2 tahun baru dikasih amalan. Nggak kok datang langsung minta amalan gitu, enggak. Bahkan saya dulu pernah datang itu sampai 3 bulan nggak dianggap, nggak ditanyain mau apa, kesini gimana, itu enggak, ya wis datang nggak dianggap. Coba jenengan datang ke sini itu nggak ditanyain sehari aja lah, Kiai Edian nih enek uang moro kok ora dianggap, kan gitu ya. Wong ora iso hormati wong. Terus saya itu pernah loh, orang datang itu misu-misu saya itu ada loh. Ada yang datang nunggu dari pagi sampai sore, ya karena saya belum bisa nemui. Wah, mureng-mureng di YouTube, mureng-mureng di Facebook, WA admin. Saya itu datang jauh-jauh, dah mobil saya itu bensinnya habis banyak, saya itu jauh dari situ nggak ditemui. Kayak itu ya ada loh, kayak gitu ya ada. Jadi saya dulu pernah 3 bulan itu datang ke rumah kiai saya itu, nggak ditanyain nggak apa, dibiarkan aja sampai akhirnya dikasih amalan. Kalau sekarang jangankan 3 bulan, 1 jam orang dang di sambut, nggak dang ditanya wis mutung. Sampai paling datang ke sini sehari nggak ditanya ini semula paling agak aku. Wong kok kayak ngono paling ya. Dan dulu ketika saya di BAT itu saya dibungkus dulu. Dibungkus ya, nggak dibungkus lah, dibuntel lah. Nah, dibungkus kan nggak pakai apa-apa, ya pakai baju begini tapi dibungkus pakai mori. Terus dimasukkan ke lubang gitu, ke makam gitu. Itu dari mulai jam 12 sampai subuh. Ya ada teman saya yang masih berapa menit sudah teriak-teriak gitu, nggak jadi kasih amalan. Jadi nggak kok datang terus minta amalan, itu nggak segampang itu, nggak segampang itu. Kenapa orang dulu itu kalau ngedoain orang mandi-mandi gitu? Sebab bukan hanya pintar membaca, tetapi juga mengamalkan, mempraktekkan. Kalau baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baca Bismillah itu ya pokoknya nggak nesuan. Baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi sama tetangga musuhan, sama tetangga benci. Ya orang mandi, omongannya karena kelakuannya orang mulutnya sama kelakuannya nggak sama. Makanya kalau pengen doanya itu dijawab oleh Allah, ketika mengamalkan juga mempraktekkan. Ngoten nggih. Monggo dibaca kuncinya. Bapaknya di tengah sana, bapak ibu di tengah sana, belakang sana. Petaris. Sehat selalu nggih Gus. Nyuwun izin badhe tumut gembelengan nggih, monggo.
Nggih, waalaikumsalam. Kula kertas iki. Nggih, monggo duduk tegak, rileks. Duduk tegak, rileks. Dirasakan keluar masuk nafas. Tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Lepas nafas pelan. Tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Lepas nafas pelan. Ya Allah, hamba memohon pertolonganmu dengan izin, ridha, dan maunahmu ya Allah. Berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Biidnillah, biidnillah, biidnillah. Masuk nafas, dirasakan, cukup dirasakan saja. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Sampai rasakan keluar masuk nafas, dan di dalam hati masuk nafas sebut Allah, keluar nafas Allah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Diam dan rasakan saja keluar masuknya nafas. Cari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan. Jangan bergerak sama sekali. Cukup masuk nafas Allah, keluar nafas Allah.
Oke, tangannya direntangkan ke depan. Ya, dibuka. Letakkan ke depan. Baca kuncinya. Lepaskan napas dari mulut pelan. Tarik napas dari hidung. Baca kuncinya. Lepaskan napas dari mulut pelan. Tarik napas dari hidung. Baca kuncinya. Lepaskan napas dari mulut pelan. Ya Allah, hamba memohon pertolonganmu dengan izin, ridha, dan maunahmu ya Allah. Hamba memohon gerak rasa untuk menolong saudara-saudara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepaskan nafas dari mulut pelan dan ikuti gerakannya. Sambil saya baca komentarnya. Dari Y2 channel. Semoga Allah memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Muhammad Yusuf, pengamen dari Jakarta Timur. Selalu hadir bersama Bapak Abdul Ghani. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah, barakallah. Laila Nurnia, Abah GSJ, tetaplah yang the best, semangat terus. Alhamdulillah. Ali Gus ada lalat, nggih, enggak apa-apa, alhamdulillah.